pertama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ini adalah bentuk transparansi serta kualitas partisipatif yang selama ini kita dengarkan. Semua boleh berkata, semua boleh menyampaikan aspirasinya selama memang pada jalur yang tepat dengan cara-cara yang tepat. Yang kedua, karena bentuknya adalah audiensi, ya. Karena bentuknya audiensi, maka kami atas nama Bupati Sidoarjo lebih banyak mendengar, kemudian mengklarifikasikan apa yang perlu dijelaskan dan panjenengan sekalian. Yang ketiga, saya harapkan ini sengaja saya taruh di depan izin karena Bupati ini ujungnya Kontoloro yang satu. Yang kedua bahwa secara lebih dekat kalau di Pemda adalah kantor, tapi kalau di Rumjin adalah rumah dinas, sehingga aura kekeluargaannya lebih baik. Kenapa sesuatu kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik, kenapa harus buru-buru? Itu ya. Sehingga waktu dan tempat saya persilahkan, monggo dijabat dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Aliansi LSM Stasiun Kantor, ini Bapak Nabi, juga dari Seksi, Bu Aminah, Bu Jadi kami di sini itu terkait masalah ini. Atau mungkin dari teman-teman yang bisa menyampaikan. Oh, monggo. Taruh di samping. Baik, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten, mohon izin, Siap. hormat. Penjelasan pada hari ini saya Bismuta Hadi dari LSM. Pertama dari pemilihan itu dari secara umum ini tidak kayak kita pemilihan polisi, ada kriteria yang ada di pemilihan bantuan pendidikan ini harus misalnya sertifikasi dan lain-lain itu tidak ada di sistem. Nah, yang pertama itu, jadi yang kedua acuan yang dibuat dalam undang-undang sesuai dengan yang ada Kemendagri nomor 2 tahun 2000 pasal 3. Jadi di sini disebutkan bahwa mengingat perusahaan daerah air minum Rigakan merupakan salah satu fasilitas pelayanan air yang memiliki peran sangat penting untuk masyarakat banyak. Pemilihan itu yang harus ditepati adalah sertifikasi itu harus dipunyai sesuatu pemilihan dalam direksi itu harus punya. Nah, pasalnya apa itu? Yang sertifikasi itu tidak ada itu. Jadi pasalnya itu saya baca, ini beda mungkin dengan yang lama. Satu, yang saya biasa bilang sertifikasi itu tidak ada di pasal. Saya pastikan ada. Kecuali ada saya sebut pasalnya boleh. Kalau tidak, janganlah. Jangan menari-nari di sana. Sayang, ini negara hukum lah. Monggo yang lain. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah, saya dari CCW Pak Jatin Corruption Watch, juga saya seorang lawyer bersama teman-teman kami seperti kita ini. Begini Pak, yang kami permasalahkan itu adalah payung hukum untuk pemilihan direksi-direksi tersebut itu mempergunakan apa? Setahu kami itu mempergunakan Permendagri nomor 2 tahun 2007 ya Pak ya. Nah kalau sekarang kita sendiri tidak tahu Pak, misalnya untuk pansel sendiri itu acuannya apa? Tentunya acuan daripada pansel sendiri adalah SK Bupati. Nah apa ini yang menjadi kriteria? Tapi kalau menurut kami PDAM itu tentunya mempergunakan Permendagri nomor 2 tahun 2007. Belum, karena PDAM itu belum merupakan
perusahaan umum daerah, masih PD, masih perusahaan daerah. Kalau perum itu sudah diatur di pasal kalau nggak salah 57 ya Pak ya, 57 enggak 57 itu kalau nggak salah, itu diatur pada pasal berapa itu Pak Tanto? Ya, mohon maaf, ya pasal apa PP itu, PP Pak, PP nomor 54 tahun 2017. Nah, oleh karena itu kami mempertanyakan dasar hukumnya, payung hukumnya itu yang dipergunakan yang mana? Permendagri nomor 2 ataupun PP nomor 54 tahun 2017. Jadi harus dipilahkan ini. PDAM itu merusakkan perusahaan daerah dan perusahaan umum daerah ini kan beda Pak. Itu sementara itu monggo dilanjut Pak Tanto. Jadi gini kan, produk hukum yang digunakan pada BUMD itu kan kita mengacu pada PP nomor 54 tahun 2017. Yang mana pada pasal 4 ayat 2 itu kan berbunyi pendirian BUMD itu ditetapkan melalui perda. Satu itu, terus yang kedua yang namanya pada ayat 3 BUMD yang namanya BUMD itu terdiri dari perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Jadi kita pada ininya ada di situ. Nah, kami melihat PDAM Sidoarjo itu kan belum diperdakan. Maka dengan adanya belum diperdakan, maka kesimpulan kami bahwa PDAM Sidoarjo masih berbentuk PD. Nah, kalau masih berbentuk PD, maka acuan yang dipergunakan di dalam pemilihan direksi itu mengacu pada Permendagri nomor 2 tahun 2007 yang mana pada pasal 3 ayat 2 itu batas usia direksi maksimal 50 tahun itu pada pasal 3. Ini berbunyi Permendagri yang berbunyi. Terus ada lagi pada pasal 4 ayat 1 huruf C itu harus punya pelatihan manajemen air. Nah, kami melihat pada direksi yang kemarin dengan umumkan tersebut itu ada indikasi bisa memiliki sertifikat Permendagri nomor 2 Permendagri nomor 2017 2007 Pak. yang 2017 ada enggak? PP. Oh, kalau PP Permen yang 2018 Ada dong. ada harus sertifikasi. Nah, Oke, ini kita udah kami saya begini. omongkan terus lanjut aja sampai selesai tuntas. Kami melihat pada Permendagri. Jadi kalau kamu membaca disebut, kami juga punya untuk Permendagri yang di 2000 nomor 54 tahun 2017 itu memang di situ tidak terbunyi, tapi yang disebut pada Permendagri nomor 57 2018 itu adalah BUMD. Nah, oke, Aji. Oke, Sudah ya. Ini semua hampir sama. Ya. Ini semua tentang acuan Ya. dasar hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak ujian skripsi lah. Yang pertama adalah jelas bahwa sebuah BUMD itu dasarnya adalah perda, right? Tetapi masalah terjadi itu ketika gini. Masalah awalnya adalah ada di waktu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Catat dulu. Pasalnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 402 ayat 2 ya, bahwa sebenarnya PDAM Sidoarjo merupakan BUMD yang wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 2003 tahun 2014. Jadi semua BUMD se-Indonesia dengan adanya UU ini, UU tahun 2014 ini wajib menyesuaikan. 3 tahun sejak UU itu diundangkan. Masalahnya kita tahu DPR ini sejak tahun itu tidak menindaklanjuti ini, tidak dibuatkan perda.
Jadi undang-undang ini mengatur kita diwajibkan seluruh BUMD di Indonesia menyesuaikan dengan UU tahun 2003-2014. Pasalnya nomor 402. Ketika wajib, kata wajib ya, wajib menyesuaikan, iki wajib ditindaklanjuti. Faktanya dari 2014 dikasih batas waktu 3 tahun. 2017 kita ini DPR kangge perda. Bahasanya koyo aku saiki ketiban sampun. Oleh karena itu kemarin ada jurisprudensi baru di Sumatera Utara terjadi ketika ada kasus BUMD yang kemudian tidak menyesuaikan Undang-Undang 2014, dia pakai Undang-Undang 2023, kemudian ditindaklanjuti oleh PP 54, kemudian diperjelas lagi oleh Permendagri nomor 37 tahun 2018. Ini sudah fix. Kemudian dijelaskan lagi di Permendagri nomor 37 tahun 2018 pasal 400. Ini jelas. Soalnya yo terpek titik lah. Bahwa semua peraturan pelaksanaan berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih berlaku. Tadi perda ini dicanangkan masih berlaku. Perda yang 2011 itu. Selama sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah. Nah, kasusnya seperti yang saya sebutkan adalah gini. Ini aku jelas ini, kalau masalah tahun jelas banget. Karena termasuk waktu itu ketika Mujiaman mau masuk saya sampaikan, menurut perda ini tidak masuk. Saya paham banget. Jadi gini, kalau menurut PP 54 2017 minimal masuk itu umur 35, maksimal 55. Tapi kalau menurut Permendagri 37 2018 minimal masuk 35, maksimal 55. Hampir sama. Menurut Perda Prof nomor 8 tahun 2019, ini sampai pasti gak baca ini, yang Perda Prof ini. Saya sampai baca sampai Perda. Usia minimal 35, maksimal 55. Sama semua. Kenapa kok sama semua? Dia menyesuaikan undang-undangnya. Kejadiannya baru di sini. Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 15 2021 batas minimal tidak ada, tapi batas maksimalnya kalau dari luar 50 tahun, kalau dari dalam 55 tahun. Ini jelas nabrak dia. Karena dia nabrak, dibahas dalam PP nomor 400 tadi, kalau kemudian jadi perdanya tetap jalan selama tidak ada bertentangan. Jadi untuk masalah tahun, karena bertentangan yang dimenangkan adalah PP-nya. PP-nya juga sesuai dengan UU-nya. Sesuai juga sama permen sama Perda Prof. Jadi kalau ditanya UU-nya sama, UU-nya oke, PP-nya oke, permennya oke, Perda Prof-nya oke, Perda Kabupatennya yang tidak oke. Kenapa kok nggak ada oke? Dia produk 2011, sedangkan sudah dia warning wajib menyesuaikan, wajib bahasanya ya. Nanti dicek di Undang-Undang nomor 23 itu dicek ya. Kalau nggak belum buka kitab saya ini, wajib menyesuaikan. Jadi jangan ditarik kita harus ikut ABCD, bukan, semuanya harus ikut pada undang-undang ini. Semuanya harus menyesuaikan undang-undang ini. Nah, kemudian jadi masalah dong kalau jenengan ternyata nariknya ke tahun 2007, lebih jadul lagi daripada kita. Sedangkan undang-undang ini sudah dibuat 2014, dikasih waktu 3 tahun untuk semua menyesuaikan. Kemudian keluarlah namanya PP. PP di sana keluar menyesuaikan dari yang 2014. PP 2017 itu menyesuaikan undang-undang. Kemudian permennya dibuat lagi 2018 menyesuaikan PP-nya sama UU-nya. Kalau ditanya salah siapa, wallahu alam. Karena perda ini harusnya wajib dibuat oleh kabupaten menyesuaikan undang-undang yang Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Nah, kenapa kok bupati kemudian menggunakan alas ini, Undang-Undang 2014, kemudian diturunkan menjadi PP, kemudian diturunkan lagi menjadi Permendagri? Ya,
Karena sudah di warning di situ. Kabupaten dan siapapun BUMD se-Indonesia wajib menyesuaikan, gitu loh. Menyesuaikannya di mana? Di regulasinya, namanya dan sebagainya. Kalau kemudian nggak sesuai, kita akhirnya memakai aturan itu, memakai aturan di atasnya. Karena sampai yang sampai masalahkan adalah gini, Gus, itu kan PD. Sedangkan di undang-undang itu harusnya adalah perumda atau perseroda gitu toh. Itu masalahnya di perda kita yang nggak sesuai, sehingga ketika tidak sesuai maka mengambil atasnya. Kalau nanti saya paksakan pakai perda itu, perda sing tahun 2011 atau permen sampean yang 2007, aku ngelanggar undang-undang ini malah mlebu aku. Jadi dengan adanya undang-undang ini sudah linier. Kalau ditanya kemudian salahnya di mana? Salahnya kita ini sudah dikasih waktu dari 2014 sampai 2017 untuk membuat perda menyesuaikan undang-undangnya. Itu yang kita lakukan. Ketika ini tidak dilakukan, maka payung hukumnya kita nggak bisa pakai perda. Perda yang lama tetap bisa dipakai selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Gitu. Kalau ditanya undang-undangnya mana? Ini Undang-Undang 23 2014, kemudian diturunkan 3 tahun. Jadi kita ini sudah ditetapkan 3 tahun. Keluar PP, setelah PP diperjelas lagi di permen. Nah, ketika di permen itu kelihatan banget. Dan ini sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensinya di mana? Di Sumatera Utara. Ini daerah-daerah sing gablek harusnya menyesuaikan undang-undang perda ini, menyesuaikan undang-undang, tetapi kemudian tidak bisa. Monggo. Izin Pak Bupati. Artinya kedudukan Permendagri nomor 2 tahun 2007 itu sudah tidak terpakai dengan adanya jurisprudensi, dengan adanya harus seluruh Indonesia itu menyesuaikan dengan apa yang penjenengan ucapkan tadi. Iya, yang bicara bukan saya, yang bicara undang-undang. Yang menyampaikan maksud Oh, saya iya. kan. Yang bicara undang-undang nomor 23 2014. Undang-undang nomor berapa? Nomor 23 2014. 14. Nah ini maka otomatis undang-undang nomor tadi itu ya, itu bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 54. Tinggian undang-undang, Bapak. Oke, betul. Saya mendapat itu. Tapi dengan adanya ini, nah ini yang makin menjadi pertentangan Gini. kita gitu. Gini, permen sampean yang 2007 itu sudah dibuat lagi permen 2018 itu. Iya. Itu Permendak kita bicara di PP. PP-nya sudah digantikan di 2017. Baik 2017. Kita kan mengacu pada PP Nah. 2017. Berarti sampean kalau memaksakan di 2017 tak jelaskan pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sampean masalahkan adalah gini toh. Di permen di PP nomor 54 2017 itu yang disebut BUMD itu 2 Gus. Iya. Perumda sama perseroda. Lah, ini masalahnya. Ketika ini tetap bisa dipakai, kenapa? Karena satu, sudah diwanti-wanti di Undang-Undang nomor 23 tadi di 2014 bahwasannya semuanya diwajibkan untuk wajib menyesuaikan. Nakalnya kita, apa enggak jalannya kita, apa kemudian macetnya kita. Bahasa wajib ini kemudian tidak ditindaklanjuti waktu itu. Saya tidak tahu bupatinya siapa, kabak hukumnya siapa, DPR-nya siapa, kami nggak mau tahu. Tapi yang jelas bahwa dengan adanya Undang-Undang nomor 23 itu, semuanya wajib menyesuaikan. Makanya kemudian keluar PP itu nomor 54 2017. Kenapa kok dia keluarnya 3 tahun? Karena disuruh menyesuaikannya 3 tahun. Kemudian keluar lagi, diperjelas lagi di Permendagri nomor 37 tahun 2018 itu. Kemudian kalau ditanya acuan saya dari atas sampai bawah turut semua, ikut semua kecuali Perda Kabupaten Sidoarjo. Kenapa kok saya nggak ikut? Karena dia bertabrakan dengan induknya. Jadi kita ini sudah sesuai dengan UU, sesuai dengan PP, sesuai dengan permen, yang terakhir sesuai dengan Perda Prov. Kenapa kok Perda Kabupaten Sidoarjo ini nggak diambil? Kita ambil yang tidak pertambangan saja. Jadi jelas di permen itu nomor 400 jelas. Semuanya perdanya, aturan sebelumnya masih tetap berlaku. Benar.
Kalau ditanya Perda 2011 berlaku enggak? Berlaku. Selama tidak bertabrakan. Contoh bertabrakannya di mana? Di waktu persyaratan umur. Karena bertabrakan tidak kita pakai. Yang kedua, dia nyebut masih PD. Karena induknya sudah bicara perumda dan memperseroda, maka nggak dipakai. Gitu logikanya. Jadi gini logikanya, selama yang kemudian di Perda itu bertabrakan, kita sisihkan. Kenapa kok kita sisihkan? Bertabrakan dengan 4 perundang-undangan di atasnya yang lebih kuat, yang kemudian tidak sesuai. Itu logikanya. Kalau ditanya bagaimana solusinya terakhir, solusinya adalah kita menyesuaikan ini dengan undang-undang, PP, Permen, Perdaprov, di sambil juga mendorong bahwasannya Perda ini segera digarap di Publik, DPRD sebagai bentuk tanggung jawab yang sebenarnya sudah diwanti-wanti. Kita ini diwajibkan buat 3 tahun setelah UU ini diundang. Nanti kalau angka-angkanya catat dulu, jadi pelajari. Kalau nanti ada sengketa sini lagi. Ya, jadi gini loh. Jadi intinya memang pengertian dari wajib itu kan memang dilaksanakan. Tapi faktanya tidak dilaksanakan, belum dilaksanakan. Yeah. Maka kita terjadi sebuah perbedaan antara kita dengan Oke, dengan gini. belum nih, oh. Ketika ini tidak dilaksanakan, maka awalnya kita berpegang sama Perda dulu. Tapi ada garisnya tuh. Selama tidak bertabrakan dengan permen itu, kita sudah baca itu perdanya, kita pegang itu perdanya, kita pegang itu yang 2070, kita semua pelajari itu. Perda 2007 ada. Perdanya 2011, kalau per PP-nya 2007, kita baca itu semua dipakai. Jadi di pasal 400 ini jelas Pak. Apa bunyi pasalnya? 1. Buka kitab dulu kita. Tuh, soro ya. Siap benar ya. Saya punya jago kok, kepikirannya bagus. Bukan, kita bicara hukum, bukan bicara public speaking ini kan. Artinya di pasar 140 itu jelas Ibu, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD, pelan-pelan ya, semua peraturan, jadi termasuk Perda sampean di 2011. Kemudian ada PP 2007 dan sebagainya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan. Masalahnya bertentangan enggak? Iya. Kenapa? Wong semuanya bilang itu sudah perseroda sama perumda, kok kita masih PD. Salahnya di mana? Kita nggak buat perdanya. Kemudian masalah umur juga sama. Karena bertabrakan dengan Perdaprov, dengan Permen, dengan PP, dengan UU, maka itu kita singkirkan, nggak kita baca itu yang jadi Perda itu 2011 itu. Tidak kita baca, kita pakai yang atasnya. Kenapa? Kalau jenengan semua memaksa saya untuk pakai Perda itu atau PP 2007 itu, ya melbu aku Bu. Kenapa melbu? Aku nabrak kabeh, nambah UU, nabrak PP, nabrak Permen, nabrak Perdaprov. Gitu. Dulu gimana? Ada lagi? Monggo. Untuk disiplin ilmu nih Gus. Nah, karena sesuatu yang profesional itu adalah sebagai pengelola atau direktur, itu kan mempunyai suatu kemampuan untuk pengelolaan air, dan masyarakat Sidoarjo kan butuh sekali. Nah itu yang saya baca dari empat-empatnya itu, yang berpengalaman di situ kan hanya yang 4, yang lainnya kan tidak punya pengalaman di situ. Gini, boleh ya, aku jawab ya. Sebenarnya kenapa kemudian ini kita sudah pikirkan matang-matang itu, termasuk kita cross check kan juga. Tapi yang perlu dicatat adalah satu. Yang kemarin keluar 4 nama itu, sampai cek di tanda tangan saya. Saya ini orangnya hati-hati Bapak. Itu adalah calon, bahasanya Mbak. Calon anggota direksi. Calon anggota direksi, sedangkan terpilih. Sampai baca perdanya. Jadi bahwa direksi diangkat oleh PKM, KPM. KPM. Jadi ada beda.
tanda tangan saya di sana yang kemarin tempat itu atas nama bupati. Besok ada lagi tanda tangan kontrak atas nama KPM, beda. Walau orangnya sama, tetapi tanggung jawabnya beda sama kekuatannya. Jadi sampai lihat kemarin ini saya tanda tangan calon apa? Anggota direksi terpilih. Cek ya di bawah tanda tangan itu atas nama bupati. Sedangkan di perdanya ketika pengangkatan itu atas nama bukan bupati tapi KPM. Jadi beda banget. Jadi sampai kalau tanya, Gus ini gimana? Itu dari awalnya saja sudah beda. Jadi 4 yang di atas ini masih kita audit lagi. Jadi kemarin atas nama bupati, besok atas nama KPM. Ketika atas nama KPM ini banyak pertimbangan-pertimbangan yang tidak terlihat dan kemungkinan juga ada yang bocor lagi, ada yang kecoret lagi. Kenapa ada yang kecoret lagi? Satu, itu adalah hasil dari seleksi. Jadi kalau jenengan tanya seleksi, tanya di PP Biroy. PP 54. PP 54 itu mengatur seleksi. Nanti Mang, wah aku jelaskan. PP 54 tahun 2017. Nah, itu 2017 itu mengatur tentang seleksi. Jadi kalau di Perda, makanya saya sampaikan di depan, Perda itu masih berlaku itu selama kemudian tidak ada pertabrakan. Tidak pertabrakannya juga di KPM itu. Artinya apa? Yang saya tanda tangani kemarin itu atas nama seleksi sekaligus cal dan aku atas nama bupati, bukan KPM. Sedangkan yang laku itu ketika pengangkatan nanti adalah ketika orang ini diangkat oleh tanda tangannya KPM. Dari 4 ini kemungkinan juga ada yang kegeser. Dari mana kegeser? Nah, ini KPM-nya memiliki pertimbangan lain. Kemarin sudah saya sampaikan ke semua tim seleksi, termasuk kita akan konsulkan ke APH. Mana ada catatan? Termasuk ada satu yang ada cacat. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga ada kemungkinan ini bukan 4 yang akan ditandatangani oleh KPM, bisa 2, bisa 3. Karena ada beda. Kalau kemarin itu ditandatangani oleh bupati, tetapi pengangkatannya harus oleh KPM. Berarti dari Pansel masih menggunakan PP nomor 54 2017. Iya. Menggunakan lah ya, menggunakan ya. Nah, kalau menggunakan kan tidak bisa karena PP itu merupakan sebuah kesatuan ya. Jadi kita bisa menggunakan pasal ini kan tidak bisa. Jadi kalau memang menggunakan pasal 54 maka otomatis PP 54. PP 54 berarti pasal yang ada di pasal ini harus digunakan juga. Gitu. Yang namanya permuda, yang menang PDAM adalah ini. Ulangi mana? Bisa rada paham. Oke, jadi gini. Jadi pada intinya gini. Kalau saya mendengar dari jenengan semua memang coba nanti akan kita pelajari lagi. Kalau jenengan diskusi 1 jam 2 jam saya tunggulah. Kalau sudah nanti lagi tidak apa-apa. Filmnya dengan tidak mengaret soal hormat nanti pertimbangan dari teman-teman seperti apa? Karena kita juga punya schedule, punya rencana ya, rencana dan punya schedule, maka kemungkinan nanti setelah itu kalau memang terjadi, kalau memang kita bisa menerima apa yang menjadi kebutuhan dengan saya rapi kok bagus sekali, saya bisa menerima apa yang disampaikan, bisa kita terima betul. Tapi cuman di dalam penjelasan itu menurut kami itu masih terjadi sebuah perbedaan. Nah, dengan adanya perbedaan itu akan kita pelajari lagi. Monggo. Kalau memang menurut kami perbedaan itu sangat tajam, maka dengan tidak menilai itu ada hormat dan saya mohon izin. Tapi memang tajam itu. Kalau memang ditanya tajam, Mas, pasti tajam. Karena apa? Yang satu ini diinggirkan karena terjadi pertentangan, tapi sampai paksakan untuk saya pakai gitu loh. Gini, jenengan ini memaksakan saya untuk pakai perda yang ada tabrakan dengan PP, Permen dan UU. Itu tidak mungkin digatuk kok. Jadi bahasanya nanti itu ada hierarki hukum, Ibu. Pak, ketika terjadi pertentangan yang ini sebenarnya masalahnya cuma satu. Perda kita ini tidak menyesuaikan dari yang 2014 itu aja. Belum nih bagus. Jadi dengan adanya bila nanti terjadi sebuah perbedaan yang sangat tajam,
Maka saya dengan hormat saya mohon izin Nggih. akan kita adu. Monggo monggo monggo. Jadi kita adu, mungkin saya akan hearing dengan dewan. Kenapa kok sampai terlambat sesuai dengan tidak sesuai dengan apa namanya itu undang-undang tadi itu satu itu. Terus yang kemungkinan akan yang kita. Monggo. Nah itu enggak, tapi itu Tapi ada- kalau kami sih tidak masalah karena itu jurisprudensinya di Sumatera sudah ada. Kita sih tenang saja. saya tujuan saya bukan untuk mengedak, saya bukan Boleh. karena bagaimanapun juga dengan adalah iman kami. Kalau saya gini Pak, Cuman karena terjadi sebuah perbedaan, jadi sampean gedak pun, sampean pertajam pun kami tidak apa-apa. Tapi intinya satu, kalau saya cuma satu Pak, saya ini petugas negara harus berdasarkan hukum. Undang-undangnya bilang gitu, PP-nya bilang gitu, permennya bilang gitu, perdaprovnya bilang gitu. Kalau saya mengeksekusi kepada beberapa perda yang harusnya dibuat tetapi tidak dibuat, maka aku ya bisa langsung melbu. Jadi saya sampaikan, saya hormati semua yang ada di sini. Monggo mungkin Ibu Aminah ini karena belum butuh waktu sendiri, monggo nanti ketemu sama saya yakin beliau bisa menggambarkan. Intinya adalah satu, masalah terjadi ketika di UU nomor 23 2014 itu kita diwajibkan untuk menyesuaikan, tetapi nakalnya kita kemudian tidak menyesuaikan. ini yang jadi perbedaan kita kan ada di situ. Kenapa kok jadi kalau memang sudah diwajibkan, kenapa kok tidak dilaksanakan? Nah itu jadi perbedaannya ada di situ. Jadi tajamnya ada di situ. Yeah. Ya bukan kesalahan ada di jenengan karena jenengan menggunakan ini, tapi Kalau saya sih, kita mempermasalahkan yang ada di situ. nah, posisi kami sebenarnya adalah ingin ada solutif. Apa solutifnya? Satu, kita sudah lihat itu semua Ibu, kita lihat semua di Perdaprov, di Permen, di PP, di UU, semua sudah suitable lah, sesuai semua. Tinggal kita yang memang belum, sehingga kami kemarin makanya lama, sehingga disebutkan itu di Permen pasal 402, semuanya tetap dipakai selama sesuai. Kalau tidak sesuai sudah pakai atasnya. Mata je. Iya. Monggo. Ditegaskan berarti kan kepada belum paten jadi masih ada perubahan berarti dari 4 tadi dengan Yang mana ini? dari 4 direktur berarti masih ada. Nah, kalau itu ini ceritanya ada perbedaannya. Jadi kalau di apa? Permen. Di PP atau permen yang ngangkat itu bukan bupati itu, tapi KPN. Nah, lihat itu saya ditandatangan sebagai apa? Dan itu sama lihat di atasnya itu masih calon tuh. Kalau masih calon itu bupati, kalau definitif KPN. Artinya kan gini Pak Bupati, apa ini Nggih. berikan waktu 3 tahun untuk membuat perencanaan pun ternyata tidak mendeskripsikan siapa-siapa. Saya juga nggak mau. Makanya gini Bu, kalau kemarin ini saya masalahkan ini ribet semua. Saya kasihan itu senior kita. Kena semua. Bisa jadi kena ya. Saya juga nggak tahu. Itu entah apa, karena bahasanya di undang-undang itu wajib menyesuaikan. Gitu. Itu kan ada di situ. Wajib menyesuaikan, ya kan? Pokoknya gitu. Saya nggak mau. Kami bukan ahli hukum lah, tapi yang jelas wajib menyesuaikan memang. Kalau makanya ada kelonggaran di permen itu di nomor 402. Permen itu ayat 2, 402 ayat 2 ngasih kelonggaran ke kita bahwa semua peraturan itu masih tetap berlaku. 140. Oh sorry, 140, sorry. Yang Pakai wajib akeh tadi. ini apa itu, aku motor. Sekian sinau setengah jam aku mangku. Undang-undang Ibu. Yang 400 tadi itu harus Yang menyesuaikan. wajib. Wajib Nah, menyesuaikan. yang 400 ini wajib menyesuaikan. Jadi kalau ditanya salah benar, sebenarnya kurang begitu salah benarnya. Ini ya gini gak ngerti Bu ya. Ini salah satu, tapi yang jelas kami selaku bupati wakil bupati tidak mau melihat itu. Yang kami lihat adalah bahwa bupati dan wakil bupati berkomitmen sesuai dengan kewajiban untuk menyesuaikan. Karena bahasanya wajib menyesuaikan. Kita berkomitmen.
Kalau kemudian aku tidak punya komitmen menyesuaikan dengan undang-undang itu, ya langsung sekolah ibu, ya kan sekolah minimal dari perkara mana, apa mana PTUN mari ngono kini kalah kan memalukan. Saya pelajari ini sudah lama, termasuk kita sudah konsultasi sama Mendagri sudah. Jadi Mendagri mengatakan, oh pakai yang ini. Nah, ya Pak, artinya itu selama 3 tahun itu kan harusnya terbit perda ya Pak ya? Kan Harusnya. Ya, harusnya, tapi Harusnya. tidak harus. Sampai sekarang kan belum ada perdanya tuh Pak. Belum ada, Nah, itu, belum Pak. ada perdanya. Tetapi kalau menurut kami gini, perdanya tidak ada pun, Iya, itu tetap berlaku ibu. iya. Pakai yang lama, selama tidak ada pertentangan dengan atasnya. Iya. Kalau ditanya, bagaimana Bupati kok bisa melakukan seleksi ini? Saya jawab, saya melakukan perintah undang-undang dalam rangka penyelenggaraan BUMD yang disesuaikan dengan kewajiban penyesuaian kepada undang-undang ini. Apa yang kita lakukan semuanya ini adalah menyesuaikan sebagai kewajiban kita kepada undang-undang. Kemudian ada PP, kemudian ada permen. Jadi kalau aku gak menyesuaikan ini, wah ini. Kenapa nggak tergesa-gesa terus dibentuk perda dulu? Nah, ini masalahnya, ini jauh. Karena perintah Bapak Presiden agar kemudian di deadline unggulan ini tetap nyampe. Nah, sampai jangan pernah mempertanyakan 4 orang ini. Beberapa 3 ini sudah sering kemudian audiensi dengan PU, dengan provinsi, dan sampai bayangkan dia sudah mendapatkan angka 603 miliar untuk pipanisasi untuk unggulan ini. Makanya kemarin di terakhir wartawan sering tanya, ini dirutnya yang menang yang mana Gus? Mungkin ono sedang kini sentak ini. Di mulai kabeh. Oh itu ono itu. Ada. Kemudian tak jawab sejawaban itu. Yang bisa hari ini, yang jadi dirut hari itu, waktu itu ya, walaupun saya nggak nyebut nama, adalah orang yang kemudian profesional, yang bisa menarik investasi termasuk pipanisasi sebagai bentuk perintah Presiden agar unggulan ini bisa nyampe ke masyarakat. Kita itu kena jatah 1.200 liter per detik, tetapi kita baru 400. Bukan cari orang pintar saja, tetapi orang yang bisa cari bagaimana pipa ini bisa digelar di situ. Itu alasannya. Jadi jangan tanya kenapa Pak Jokowi ngangkat Budi Gunadi Sadikin yang banker kemudian banking kemudian jadi Menteri Kesehatan. Jawabannya satu, untuk menjawab vaksinasi. Sama juga. Kenapa kok agak menangkan Mujiaman? Misalkan katakan gitu. Karena yang dibutuhkan sekarang ini adalah pipanya nyampe. Karena airnya kita tinggal mindah dari unggulan ke masyarakat. Gitu ya. Sering lagi. Pun kapok. Foto.